Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menampilkan atau memandu bagaimana cara menggunakan SQL Developer Data Modeler yang biasa dipakai untuk membuat Entity Relationship Diagram. Misalnya, supaya tidak terlalu panjang pembahasannya, saya akan mencoba menggambarkan bagaimana saya membangun RD untuk entity employee dan departemen. Ya, jadi sini ada employee mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut. Ya, ada 6 atribut. Kemudian departemen ada entity departemen ada 2 atribut. Kemudian ada relasi one to many. Ya, one to many. Di sini optional one, optional many dengan employee ID sebagai unit identifier atau primary key. Kemudian first name, last name, hire date, salary itu bernilai mandatory atau harus ada nilai, sedangkan komisi itu opsional. Baik. Pertama kita buka data modelernya, di mana di kesempatan ini saya akan menggunakan data modeler versi 19.4, di mana ini sudah tergabung, di dalamnya sudah ada paket JDK. Ya, dibutuhkan JDK sehingga ini lebih mudah di dalam menjalankannya, tidak perlu instalasi tambahan lagi. Baik, untuk menjalankannya saya klik 2 kali file ini, data modeler. Kemudian kita tunggu selesai loading. Sambil menunggu, ini saya tampilkan kembali. Jadi untuk membaca ini di materi Oracle ada cara khusus, ya. Ada panduan template untuk bagaimana cara membaca ini. Mungkin sedikit agak berbeda simbol-simbol yang dipakai di beberapa teori basis data. Oke, sudah muncul. Baik. Oke, saya tutup dulu ini, ya, supaya betul-betul kayak seperti baru pertama kali dibuka. Nah, untuk membuat, karena ERD itu berada di tahapan kedua, yaitu model logical model. Yang pertama kan di dalam urutan perancangan basis data kan yang pertama itu konseptual, kemudian baru logical. Nah, pembuatan ERD ini berada di tahapan logical model. Oleh karena itu di sini kita di bagian ini, ya, kita klik ini, ya. Di sini kita klik di logical model, kemudian klik kanan dan show, muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti area kita bekerja. Untuk membuat ERD ini kita butuh 2 buah entitas employee dan departemen. Pertama kita membuat entitas employee terlebih dahulu. Untuk membuat entitas employee, kita klik icon entity di sini, ya, new entity, klik 1 kali, kemudian klik di sini, ya, muncul pop up seperti ini untuk memasukkan nama entitasnya. Nama entitasnya adalah employee. Oke, employee. Oke. Nah, entitas employee terdiri atas beberapa atribut: employee ID, first name, last name, hire date, salary, dan commission. Maka kita boleh menambahkan satu-satu. Cara menambahkan atribut, boleh kita klik 2 kali seperti ini, muncul ini, atau bisa juga klik kanan, properties. Sama saja. Kemudian atribut bagian sini, ya, di sebelah kiri sini ada atribut. Nah, di sini masih kosong dan sekarang kita tambahkan. Yang pertama itu employee ID, ya. Employee
employee ID. Di dalam penamaan atribut tidak boleh ada spasi, jadi kita kasih underscore ID. Nah, employee ID di sini merupakan, ini adalah tanda hashtag, berarti dia merupakan primary key. Oleh karena itu kita harus centang di sini primary unit identifier, ya. Kemudian oke. Play oke. Kemudian yang kedua, atribut yang kedua adalah first name, last name. Kita tambahkan saja. Dan dia bersifat tanda bintang, ini berarti dia mandatory, bukan opsional, berarti harus ada nilai. Saya tambahkan pertama first name, dia mandatory, ya. Oke. Kemudian yang kedua last name juga mandatory, ya. Selanjutnya yang ketiga hire date juga mandatory. Dan yang ketiga, yang keempat salary, commission yang opsional. Tambah lagi salary, ini merupakan mandatory. Apply. Kemudian yang terakhir commission. Nah, ini yang opsional. Oke. Nah, oke, kita perbesar tampilannya. Oke. Jadi kita sudah mempunyai atribut entity employee dengan atributnya. Nah, tanda hashtag itu berarti ini merupakan primary key atau unit identifier, sedangkan tanda bintang mandatory merupakan mandatory, bernilai mandatory atau harus ada nilai, sedangkan yang tanda bulatan ini berarti opsional. Jadi kita sudah membuat entitas employee. Selanjutnya kita buat entitas yang kedua, yaitu department. Caranya sama, klik di sini new entity, kita klik di tempat yang kosong, kasih atau berikan nama entitasnya department. Apply, oke. Kita atur. Karena sedikit saja atributnya, ya kita perkecil, ya. Kemudian kita klik 2 kali untuk menambahkan atribut. Yang pertama atribut departemen ID. Departemen ID dan merupakan primary key. Oke, primary key. Primary key itu otomatis menjadi mandatory, ya. Jadi primary key, ya, jadi otomatis di sini tercentang juga mandatory. Kemudian yang kedua, atribut yang kedua adalah name, ya. Name tambah name atau nama departemen. Oke. Ini mandatory, ya. Mandatory, ya. Oke, mandatory. Oke. Nah, kita sudah mempunyai dua entitas dengan atributnya masing-masing. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menggabungkan atau menghubungkan dua buah entitas ini. Untuk menghubungkan dua entitas ini kita menggunakan simbol ini. Di sini ada many to many, ada one to many, ada one to many identifying, ada one to one. Nah, yang ini one to many, ya. Nah, jadi yang jadi kalau kita klik one to many, entitas yang menjadi one adalah yang pertama kali kita klik. Jadi kalau seperti ini ini one, ya, one to many. Artinya satu departemen bertanggung jawab terhadap banyak pekerja, ya. Oke, kita coba one to many. Ini one to many,
berarti kliknya dari sini, one to many. Nah, nama relasinya adalah responsible, ya, responsible. Oke. Nah, untuk opsi lainnya ada di sini, ada beberapa. Yang pertama itu source optional. Kalau kita lihat sini source-nya ini ya, dia ini optional, di sini mandatory. Berarti departemen itu optional, employee yang mandatory. Kemudian employee yang di sini many. Di sini ya, jadi ini adalah ini employee ya, employee one. Kemudian dia target optional ya, ini optional. Mana define ya. Oh, ini sudah ya, ini one to many. Oke, jadi one to many. Dengan apabila nanti dibutuhkan misalnya untuk merubah jenis relasinya, misalnya jadi many to many, kita tinggal klik ini ya. Di sini karena di sini sudah many, target many to many, mungkin di sisi source-nya yang juga menjadi many. Atau misalnya terbalik ya, salah, ketika tadi kita mengklik salah, yang tadinya employee yang menjadi many tapi harusnya menjadi one, kita bisa tukar di sini. Di sini menjadi one, yang sebelah sini menjadi many, dan seterusnya. Oke. Nah, kira-kira itu yang yang saya bisa sampaikan bagaimana cara membuat gambar entity relationship diagram dengan menggunakan data modeler. Jika nanti ada tambahan entitas lagi, berarti kita tinggal menambahkan sehingga nanti relasinya jadi banyak di sini. Oke, baik. Itu dasar yang bisa kita pakai untuk membuat entity relationship diagram dengan menggunakan SQL Developer Data Modeler. Ada tambahan nanti fungsi-fungsi dari sini, misalnya kita ingin melihat bagaimana DDL-nya. Nanti ada bagian sendiri yang akan saya buatkan video. Bagaimana ERD ini kita buatkan DDR-nya. DDL-nya ya. Kita buatkan DDL-nya sehingga nanti dengan DDL itu, format perintah itu kita bisa menerapkan di Apex misalnya. Jadi bagaimana perintah untuk membuat tabel employee bisa di-generate dari tools ini. Baik, dengan demikian saya kira cukup untuk sementara. Insya Allah kita akan lanjut di tutorial yang lain tentang penggunaan aplikasi yang dibutuhkan di